Sebetulnya begini, yang namanya keadilan itu berlaku bagi semua. Begitu. Tuh laki-laki yang udah punya istri, gara-gara ulah lu banyak banget yang kecewa, yang lu bikin sedih, yang lu bilang hilaf tapi lu udah rencanain, ya kan? Hilaf. Kalau Ridwan Kamil selingkuh, ini kan belum terbukti ya, karena harus ada tes DNA dan sebagainya, which is complicated gitu ya. Dan gua tahu ini gara-gara masuk FYP terus-terusan di gua, dan orang-orang minta gua komentar, dan minta gua komentarnya lebih dibandingkan minta gua komentar masalah lain di pemerintahan. Lu percaya apa enggak? Anggap aja memang Ridwan Kamil selingkuh, lu ikut dosa gak? Enggak kan? Ya, tapi mungkin sesama wanita merasa ada partisipasi, mungkin gua nggak tahu. Lu ikut dosa nggak? Enggak. Dapat warisan gitu dari hal itu? Enggak juga. Dapat dana tiap bulan anak lu? Enggak juga. Lu dapat satu hal, kebodohan kolektif. Lu jadi bagian dari masyarakat yang bangsanya suka ngurusin kehidupan orang, drama yang tidak penting. Kita jadi masyarakat yang lemah, orang yang lemah, otak yang lemah. Gua ambil teori. John Stuart Mill pernah bilang, nilai sebuah negara ditentukan oleh nilai individu yang menyusunnya. Oke? Ini kalau kita mau bicara pemerintahan. Kalau lu mau Indonesia maju, urusin diri lu sendiri. Bukan nyinyir di komentar akun gosip. Atau urusin negara deh. Protes deh tentang negara kita, masih lebih bagus. Yang dilakukan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil ini menjadi blunder. Banyak orang yang bertanya-tanya akhirnya. Dan sederhana sebenarnya pertanyaannya. Pertama, kenapa Lisa tidak berani untuk melakukan tes DNA? Padahal dia yang membuka duluan di media sosial. Terus saat preskon, di situ tempatnya bagus, ada bacanya pun bagus, niat banget gitu mengundang wartawan yang banyak. Dan di situ berkuar-kuar. Ada pengacaranya pula di situ. Yang seharusnya pengacara itu tahu betul mana yang bermanfaat kepada hukum, mana yang berisiko atau mana yang berakibat terhadap hukum. Di situ pengacaranya kan harusnya tahu. Tapi hanya berkuar-kuar dan tidak berani melakukan tes DNA. Ini kan pertanyaan besar. Ada apa itu? Sehingga timbul pertanyaan, jangan-jangan Lisa ini tidak mau membuka siapa ayah yang sebenarnya dari anak itu. Salah satunya yang bisa membuktikan ya tes DNA itu. Sekarang masyarakat bisa menilai kenapa Lisa Mariana ini hanya berkuar-kuar dan tidak berani untuk melakukan tes DNA. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang tes DNA di tangan Ridwan Kamil. Lisa Mariana unggah permintaan maaf ke Atalia. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Gue tanya, lu ketemunya kapan emang? Boleh tahu dong. Tanggal 4 Juni. Gue tanya lagi ke sebelah, lu ketemu kapan? 4 Juni. Oke. Berarti cocok. Match ya? Match. Katanya di berita Mei, bukan ya Pak Juni ya? Juni. Mei itu. Juli, Agustus, September. 3 bulan berarti sudah. Mei nggak ada Mei, itu Juni dia ketemu. Oke. Berarti 3 bulan 2 karena. bulan lebih ya hamilnya sudah itu ya? Dengan, harusnya. Anda dokter kan? Iya. Tapi ketika kita USG, sudah 4 bulan setengah. Paham? Paham sampai di sini. Kenapa gue speak up? Kapan tuh USG? September akhir, Agustus awal lah. Setelah beliau minta tolong, akhirnya gue bilang lah, ini harus dibantu Pak. Lu jangan begitu. Ini anak kalau emang bagaimana kan lu harus mengklirkan ibaratnya. Jangan orang dibikin blunder loh. Lu paham gak maksudnya? Gue di sini jelas ya. Udah. Akhirnya ya udah, tolong temani USG dia. Karena nggak mau ada kebohongan nih. Oke. Ya dong. Nanti ngaku ini berapa bulan nih. Bapak minta kamu temenin dia temenin USG. USG. Gue punya kok hasil USG-nya. Lu punya? Gue juga punya kok perjanjiannya. Gue punya semuanya. Wow. Jadi di sini kenapa gue bilang
gue berhak untuk berbicara, bukan pansos, bukan apapun, bukan dibayar. Karena gue merasa ini bukan kebenaran kok. Kenapa lu harus berkor-kor seperti itu? Apa yang lu cari? Kenapa lu gak preskon? Lu fight untuk anak lu. Bayi mungil ini kan kasihan. Butuh sosok. Kalau emang ibunya mesti fight untuk tes DNA, ya tes DNA lah. Lu fight, lu preskon, lu ngomong. Untuk bapak, saya mohon. Ini saya butuh. Ini anak saya. Yang katanya anak lu. Diduga kan gitu kan. Fight dong, preskon dong, ngomong dong. Itu yang gue mau. Kalau memang betul. Tapi kan kejadian yang saya tahu tidak seperti itu. Boleh dong. Menurut lu tujuan dia apa? Dugaannya materi lah, apalagi kok. Karena ya jelas dari semua yang dia minta bantuan itu ujung-ujungnya duit. Gue gak ngomong semata-mata gak pakai bukti loh. Dari dia posting-posting duit apa segala macam aja udah ketahuan. Bukan ada titipan dari orang untuk menyerang Gue bapak. gak tahu, itu gue gak tahu. Bisa jadi. Diduga juga bisa jadi. Oke, kamu temenin dia USG. Gue USG-nya kapan? USG-nya itu di bulan September. September? Gue lupa September tanggalnya. Tapi antara Akhir. September akhir atau Agustus awal antara Oke, itu. kita anggap aja Agustus awal. Ya. Oke, Agustus awal ya. Agustus awal itu berarti 1/10. Betul. 1/10 ya. Oke, ketemunya adalah tanggal 4 Juni. Oke. Dia bilang 2 minggu kemudian. Katanya 3 hari kan, tapi gue nggak tahu ya. Tapi 3 hari apa nih? Sebetulnya begini, yang namanya keadilan itu berlaku bagi semua. Tuh laki-laki yang udah punya istri, gara-gara ulah lu banyak banget yang kecewa, yang lu bikin sedih, yang lu bilang hilaf tapi lu udah rencanain, ya kan? Hilaf tapi berulang-ulang, itu mah bukan hilaf bro, bukan hilaf bos, itu mah doyan namanya. Udahlah, buat kalian nih, buat gue juga sih sebagai suami ya, jangan buka kesempatan, jangan suka main api. Mungkin kesempatan ada ya, mungkin ya, apalagi orang-orang yang di dunia corporate ya, kayak pejabat gitu, dia mungkin gak sempet gitu scroll di medsos, kenal-kenalan gitu. Terkadang itu orang sekelilingnya gitu, temennya atau asistennya gitu, yang tiba-tiba nawarin, ya kan, ini ada yang lucu nih, dikasih lihat, wah boleh juga nih, terus mau diatur gitu sama dia, ketemu, ujungnya iya gitu, aduh. Terus juga kalau misalnya ada project biar goals, kadang-kadang tuh apa ya, supplier itu kadang-kadang ya ngasih entertainnya kayak gitu, ujung-ujungnya ya ada utang budi, ya udahlah digolin projectnya. Bukan rahasia umum lagi sih, istilahnya itu bukan rahasia lagi ya, itu udah apa ya, ya godaan di corporate juga seperti itu sih ada. Ya balik-balik ke kita sih buat memfilter diri ya, jangan sampai kejerumus ke hal-hal kayak gitu loh. Banyak banget sebabnya, apa resikonya, terus yang akan terluka juga banyak, ya kan. Coba deh lu bayangin bro, lu punya bapak tiba-tiba punya anak dari selingkuhan gitu, gimana nggak lu kesel sama bapak lu coba. Terus ibu lu kecewa misalnya, pengen banget kan lu bikin si selingkuhannya itu ngerasain hal yang lebih istilahnya lebih parah dari kecewanya ibu lu kan, pengen banget kan. Itu kan sebagai apa ya, hasrat kita sebagai anak gitu, kalau ibu kita dikecewain, ya kan, bener gak sih? Ya udahlah, kita sebagai suami mah yang baik-baik aja lah, apa ya, syukurin lah istri kita udah nemenin kita, udah apa ya, udah setia gitu loh. Ya kita bersyukur gitu loh, karena apa, istri kita juga bisa kok cari laki-laki lain yang lebih tajir dari kita, lebih keren dari kita, ya kan. Dia juga bisa gitu. Terus misalnya nih, lu ngelihat cewek cantik di luaran sana, wah istri gue pakai daster mulu di rumah, kucel gitu. Ya lu tahu nggak, lu ketemu istri lu kan, istri lu juga cantik dulunya, ya kan. Lu yang bikin dia bikin kucel, ya kan. Lu yang bikin dia pakai daster mulu kan. Bener gak sih? Ya udahlah bos, yang penting kita sebagai suami nih
sebelum terjerumus. Jangan buka peluang deh untuk itu. Ya enggak? Polemik perselingkuhan antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Lisa Mariana kian memanas. Setelah sempat membuat geger publik dengan pengakuannya, kini muncul fakta baru yang menegaskan bahwa anak yang diklaim sebagai hasil hubungan gelap keduanya bukanlah darah daging Ridwan Kamil. Dikutip dari Radar Bali, Ridwan Kamil dikabarkan telah mengantongi bukti hasil tes DNA yang dilakukan 4 tahun lalu. Tes tersebut menunjukkan bahwa ia bukan ayah biologis dari anak yang selama ini disebut-sebut sebagai buah hati hasil perselingkuhannya dengan model majalah dewasa, yaitu Lisa Mariana. Ridwan Kamil akhirnya angkat bicara melalui akun Instagram pribadinya. Ia menyebut tudingan Lisa Mariana sebagai fitnah kejam yang merusak nama baik dan menyudutkan dirinya di tengah kasus korupsi Bank BJB yang juga sedang ia hadapi. Dalam rekaman percakapan yang diklaim milik keduanya, Lisa disebut meminta uang sebesar 2,5 M agar dirinya berhenti membuat kegaduhan di publik. Ini dianggap sebagai bukti motif pemerasan, bukan murni gugatan hak nafkah. Tak tinggal diam, Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya berencana mengambil langkah hukum dengan melaporkan Lisa Mariana atas pencemaran nama baik. Bukti kunci yang mereka pegang adalah dokumen hasil DNA yang sudah diketahui oleh kedua pihak sejak 4 tahun lalu. Pakar hukum juga menyebut bahwa jika anak tersebut terbukti bukan anak biologis Ridwan Kamil, maka Lisa bisa dijerat pidana karena telah menyebarkan informasi palsu yang merusak reputasi seseorang di ruang publik. Setelah kegaduhan berkepanjangan, Lisa Mariana tiba-tiba menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada Atalia Praratia, istri sah Ridwan Kamil yang dikenal dengan sapaan Ibu Cinta. Dalam unggahan di media sosial, Lisa mengaku menyesal dan menyadari bahwa apa yang dilakukannya telah merusak rumah tangga orang lain. Namun hingga saat ini permintaan maaf tersebut belum mendapat respon dari pihak Atalia Praratia. Netizen pun berspekulasi bahwa kedua pasangan ini tengah mengalami krisis. Bahkan isu pisah ranjang sempat mencuat meski belum terkonfirmasi secara resmi. Isu perselingkuhan ini mendapat respon luas dari publik. Banyak yang menyayangkan perubahan citra Ridwan Kamil yang sebelumnya dikenal sebagai figur family man, kini harus menghadapi badai skandal yang menyita perhatian nasional. Di sisi lain, warganet memberikan dukungan moral kepada Atalia Praratia. Mereka menilai bahwa sosok Ibu Cinta tetap tenang menjalani perannya sebagai dosen dan anggota DPR RI di tengah tekanan publik dan persoalan pribadi yang menimpanya. Meski Ridwan Kamil sudah menunjukkan hasil tes DNA dan siap melawan secara hukum, kasus perselingkuhan ini belum benar-benar usai. Lisa Mariana masih menjadi sorotan terutama setelah menyampaikan penyesalan yang dinilai terlambat.